Salam Tiberias, puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam acara kesaksian mujizat. Hari ini hari yang spesial, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan sudah menyediakan rumah bagi kita di sorga. Maka hari ini siapapun saudara yang merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, Tuhan jamin rumah di sorga bagi kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian mujizat. Kita bersyukur di Gereja Tiberias melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan, melalui gembala martir dan juga pelayanan Gereja Tiberias. Banyak mujizat terjadi, bayi-bayi mati dibangkitkan, orang disembuhkan, bahkan usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang jemaat Gereja Tiberias, Bapak Cornelius Julianto, bagaimana dia disembuhkan dari bocor usus dan juga anaknya diluputkan dari maut saat kecelakaan. Orang tuanya yang koma dibangkitkan, diberi umur yang panjang dan usahanya diberkati. Langsung saja kita menyapa. Salam Pak Julianto. Shalom. Apa kabar Pak? Baik-baik. Puji Tuhan ya. Boleh Pak, Bapak mau saksikan kesaksian gimana Pak? Boleh mic-nya dinaikin. Salam Bapak. Bapak, Ibu-ibu, Jemaat Tiberias Gading Nias. Puji Tuhan, pada hari ini kami ingin membagikan kesaksian kita yang penuh mujizat. Pertama awal kita di kita masuk Tiberias di 28 Juli 2005. Tapi makin lama makin kesini mujizat terjadi. Pada tahun 2012 kami ada sakit yang mana kita akan di kerjaan tetapi nggak kuat, terus kita dibawa ke rumah sakit sama istri dan anak. Ternyata di dokter spesialis bilang ini harus dioperasi. Kenapa harus dioperasi? Ada kebocoran di usus. Kita masih nggak percaya karena kita dengan minyak urapan yang terus kita pakai dan perjamuan kudus, kita di CT scan. Ternyata hasilnya di dalam CT scan dalam perut kita hitam semua dan harus jam 3 pagi ngambil tindakan. Tapi istri dan anak saya tetap menolak, nggak mau tanda tangan. Habis nggak mau tanda tangan, kita tetap dimasukin ruangan khusus intermediate. Yang satu ruangan cuma 2 orang, yang satu udah nggak ada. Waduh, kita bingung nih. Setelah diperiksa, harus jam 3 pagi kita ambil tindakan. Kita diinfus sampai 9. Jam 3 tadi saya bilang anak saya dan istri saya doa terus. Sebelum itu dokter pergi, kita diminumin minyak urapan. Setelah diminum urapan, itu di kantong kantong air itu ya, pembuangan itu hitam semua dan ada kayak minyak gitu loh. Terus setelah dokter jam 3 pagi ke ruangan kita intermediate, ternyata saya bilang sama dokter, kalau mau dioperasi kita balapan lari dulu. Kalau saya kalah boleh dioperasi. Dicek kembali, puji Tuhan, bersih. Mujizat Tuhan luar biasa. Bersih, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jadi Bapak bocor usus, lalu vonis dokter harus dioperasi ya Pak ya? Dioperasi. Nah, waktu mau dioperasi Bapak menolak gitu ya? Maksudnya menolaknya secara halus dengan dokter bilang kalau saya dioperasi kita adu lari dulu gitu maksudnya? Adu lari dulu. Maksudnya apa itu? Nyindir gitu? Bukan nyindir Pak, karena kita dengan iman, ada minyak urapan, itu dokter pergi semua. Anak saya sama istri saya diminumin minyak urapan Pak. Oh gitu ya? Diminumin urapan, kita berdoa, itu jam 3 udah nggak boleh masuk. Keluarga kita, istri saya nggak boleh masuk. Iya. Dokter datang mau operasi, nggak ada apa-apa, bersih semua. Bersih semua ya Pak ya? Artinya Bapak punya iman ya, dengan kuasa minyak urapan, bebas dari operasi dan terbukti bebas dari operasi ya? Operasi. Puji Tuhan, itu sembuh ya Pak dari usus bocor? Itu belum ini Pak, dicari lagi penyakit lagi, jantungnya, yang kolesterolnya, ternyata semua nggak ada. Semua nggak ada ya? Kita pindah di ICU. Dipindah di ICU, saya bilang nggak apa-apa dicampur orang. Ini Pak yang
maaf ngorok sana ini Pak, takut kita Pak. Kalau saya bilang nggak keluar hari ini, saya keluar. Akhirnya kita dipindah ruangan tersendiri. Tersendiri, beda. Satu hari kita boleh pulang. Begitu boleh pulang, kita nggak pulang. Kita makan-makan Pak. Di kota Pak. Gitu. Akhirnya intinya sembuh gitu Pak ya? Sembuh total. Tuhan. Sembuh total. Itu yang pertama, sembuh total. Dan tidak ada jantung juga sehat, Jantung sehat ginjal semua. sehat semua ya Pak ya? Semua Puji sehat, Tuhan. Pak. Yang kedua, saya dengar anaknya sempat kecelakaan gitu Pak ya? Itu benar Pak. Iya, gimana Pak? Itu jadi pertama dia masuk ke universitas. Dia tahun 2013. Dia kecelakaan di Patra Jasa Pak, di tol. Di tol. Kalau kita ngelihat, aduh Pak, udah nggak ada ini karena Oh mobilnya, fotonya ada Pak ya? fotonya mungkin kalau Iya, ini Pak ya? Oh nah, gitu itu ya? Pak. Oh iya. Itu sangat, waduh, udah. Itu Pak fotonya. Ini di dalam tol ya Pak? Itu dalam tol. Di Kuningan ya? Iya. Kalau menurut info dari di lantas itu guling ada 6 kali Pak. Oh gitu. 6 kali, begitu dibuka, wah orangnya udah meninggal semua ini. Tapi sama anak saya itu kaca dipecah Pak. Dipecah ya? Dipecah, dia merobol itu loh Pak, keluar semua 4 orang. Tapi Oh di dalam mobil ada 4 orang? 4 orang Pak, ada 4 orang. Tapi setiap kita ada mobil, kita kasih minyak urapan. Oh setiap mobil Bapak atau ada mobil, nambah mobil dia kasih minyak urapan ya? Kasih minyak urapan. Dari Gereja Tiberias ya? Gereja Tiberias. Pak Paryaji ya? Iya itu macetnya dari Selipi sampai Pondok Gede Pak. Itu kejadian malam itu Pak. Nah, setelah itu istri saya nggak berani bilang. Kita ke ibadah di Balai Sarbini, besok hari Seninnya istri saya bilang jangan marah ya. Tapi ini si anak biasanya malam minggu ngebel mau ke gereja. Tapi ini enggak Pak. Oh enggak ya. Setelah itu saya langsung diajak ke Jasa Marga Pak. Waduh Pak. Saya ngeluarin air mata. Mujizat Tuhan sangat besar itu Pak. Sangat besar ya. Oh Bapak nggak tahu anak kecelakaan gitu ya? Nggak tahu Pak. Mungkin istri takut. Iya takut. Anak saya biasanya malam minggu nilpon. Ini nggak nilpon Pak. Ada apa? Tapi kan karena ya maaf nih Pak. Makanya jadi orang tua itu jangan terlalu kesibukan Pak. Lah di situ Pak. Tadi itu semua lepas sudah kita dari. Akhirnya ke Jasa Marga, lihat anak juga nggak apa-apa gitu ya? Anaknya nggak lihat Pak, mobilnya aja. Mobilnya aja ya? Anaknya waktu itu masih di asrama Bindus ya Pak ya. Oh gitu. Hasilnya maksudnya mobilnya udah hancur, tapi anak Bapak dan 3 temannya selamat ya? Selamat Pak. Itu berkat kuasa minyak urapan. Minyak urapan. Ya? Cuma anak saya itu kukunya karena dia mukul apa itu Pak? Kaca mobil. Ya? Untuk keluar merobol itu loh Pak kalau bahasa Jawanya. Jadi luka enggak, bengkak enggak, benjol Enggak enggak ada juga sama ya? sekali Pak. Pendarahan Enggak juga ada enggak ya? sama sekali. Semua clear ya? Semua clear Pak. Dalam lindungan Tuhan. Amin, dengan Pak. kuasa minyak urapan. Urapan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, anaknya luput dari maut saat kecelakaan, kondisi mobil sudah hancur dan 4 orang yang di dalam mobil semuanya selamat, semuanya luput, semua dalam lindungan Tuhan melalui kuasa minyak urapan. Luar biasa. Yang ketiga, orang tua Bapak ya? Enggak ada lagi kecelakaan. Oh, ada lagi. Kecelakaan kedua Pak. Oh, kecelakaan kedua. Kecelakaan kedua. Ya. Itu pertama dia mau masuk S1. Kedua dia mau masuk S2 Pak. Oh, sekarang yang kedua ya? Yang kedua mau masuk S2. Biasanya kita HP jam 2 dimatiin Pak. Tapi ini saya hidupin. Bilang Pak mau beli ini enggak jahe, saya bilang enggak. Saya hidupin. Jam 2:30 ngebel, 2:30 kecelakaan Pak karena 2:30 pagi ya? Pagi karena dia mau ini loh Pak, mau ujian S2. Kumpul grup gitu loh Pak. Sama dosen untuk ngecat jam 8. Dengar itu Pak kita, waduh kaget lagi Pak. Kalau bisa di-share boleh yang kecelakaan yang kedua. Oh, yang fotonya yang mobil hitam ya. Boleh dimunculkan. Nah, yang tadi yang di Patra Jasa mobil putih. Nah, ini yang di yang kedua. Jati Bening ya Pak ya? Jati Bening ini Jati Pak. Bening ini yang kedua ya. Tadi Ini yang kedua. sedan ya. Kalau ini dia sendiri Pak. Ini sendiri ya? Ini sendiri. Oh iya. Dia sendiri. Iya. Kecelakaan tunggal ini berarti Kecelakaan Pak ya? tunggal Pak. Tapi luput juga ya Pak? Puji Tuhan Pak, tidak ada yang cacat, tidak ada yang hilang, semua selesai dengan baik Pak. Semua Gitu, selesai semua dengan baik. Puji Tuhan, kita berikan Puji tepuk Tuhan, tangan yang amin. meriah buat Tuhan Ya, Yesus. amin. 2 kali
kecelakaan tapi selalu dalam lindungan Tuhan, diluputkan. Puji Tuhan. Itu karena tekun diurapi minyak mobil-mobilnya Pak ya. Setiap mobil kita kasih minyak urapan. Puji Tuhan. Rajin perjamuan kudus Pak. Puji Tuhan. Nah, yang ketiga Pak, orang tua ya. Orang tua. Ya. Yang ketiga, orang tua kita ada di Magelang. Di Magelang, tapi rajin live streaming Bapak. Oh, rajin streaming Pak Pariaji ya. Jam 10. Setelah itu, pas waktu itu 2011 bulan Juni masuk ke Juli itu kan COVID Delta kan lagi menggila ya Pak ya. Menggila, iya. Itu kena. Orang tua kita kena. Umur berapa itu Pak? 88 tahun Pak. 88 kena COVID gitu? Kena COVID yang udah riskan Pak. Oh, udah riskan. Itu dibawa adik saya masuk ke rumah sakit, ditolak Pak. Tapi adik saya nekat masuk, dimasukin, telepon kepala rumah sakit, diperbolehkan. Ada 10 orang, orang tua kita satu yang paling riskan umurnya 88. Tapi puji Tuhan dengan sering live streaming Bapak Pariaji diluputkan. Yang 9 lewat Pak. Padahal umur ada yang 40, ada yang 50, ada yang 38 Pak. Itu 10 orang. Oh, jadi di kamar itu ada 10 orang. Masuk bareng Pak. Masuk bareng. Orang tua Bapak paling tua. Paling tua. 88. Iya. Kiri kanan ada yang 40, 42. Duluan gitu. Duluan. Bareng kita masuknya Pak. Maksudnya duluan pergi gitu. Oh, dulu pergi, langsung beda 2 hari nggak ada. 2 hari nggak ada. Ya. Puji Orang tua Tuhan. Bapak masih ada akhirnya? Masih ada sampai sekarang. Puji Kalau Tuhan. bisa di-share, boleh. Oh, sempat koma ya? Sempat ada koma. Ada fotonya. Oh, ini Gitu. ya. Sempat Iya, iya. tinggal 5% Pak. Tinggal 5% ya. Puji Tuhan. Besok hari minyak urapan membaik. Oh, kasih minyak urapan, live streaming bersama Pak Pariaji juga ya. Membaik. Akhirnya sembuh ya? Akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh. Sekarang umur berapa? Umur 89 Pak. 89. Ada fotonya lagi. Mungkin Ada boleh fotonya lagi. dimunculkan. Ya. Ya, jadi akhirnya sembuh ya Pak. Nah, Ya, ini udah sembuh ya. Ini sembuh lagi live streaming Bapak juga ini. Oh, Pak. ini lagi live streaming ya. Live streaming Bapak. Dia paling rajin live streaming. Kalau Oh, kita iya. pulang, banyak minyak urapannya. Ini jadi lagi nonton live streaming juga Live ini. streaming, Ya? Bapak. Di mana? Di Magelang. Di Magelang. Puji Tuhan. Gitu. Puji Tuhan Saudara, orang tua Pak Julianto umur 80, sekarang berapa? 89. 89, sehat dan kuasa perjamuan minyak urapan live streaming dari Magelang bersama Bapak Gembala, luput dari COVID, sembuh, sehat, panjang umur. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir Pak, Bapak juga diberkati ya ekonomi usaha ya. Puji Tuhan. Boleh Pak sampaikan gimana Pak? Kalau ekonomi kita kalau bilang diberkati luar biasa Pak. Sampai sekarang anak-anak udah mandiri sendiri-sendiri Pak. Tadinya ya maaf lah Pak. Pertama di Tiberias kita imanin khotbahnya hamba-hamba Tuhan. Kita imanin terus firman Tuhan. Kita doa perjamuan kudus. Kemana Bapak pergi sampai ke Bitung, Batam, Makassar, saya ikut. Oh ini luar biasa Saudara. Saya ini, ikut. Pak Julianto ini kemana Pak Pariaji, Ibu Darniati Pariaji melayani di Medan, di Surabaya, di Bitung, di Manado, ikut terus ya. Sampai Minahasa, pokoknya setiap dia pergi saya ngikut Pak. Kalau Jakarta udah nggak dibilang Pak, dia ada 7-9 seksi, saya ngikut terus Pak. Ikut terus ya. Ngikut, buntutin terus Pak. Buntutin terus, kejar kuasa ya. Kejar kuasa. Hasilnya Pak? Puji Tuhan Pak, semua di Proyek-proyek diberkati ya. Diberkati, walaupun kemarin COVID, banyak orang ya maaf ya Pak, COVID 2 tahun orang yang golong kita tetap ini Pak. Tenang aja, malah menaik terus Pak. Malah naik terus ya. Naik terus Pak, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Saudara, jadi Pak Julianto ini tekun beribadah di Tiberias, kejar kuasa di mana Pak Pariaji dan Ibu Darniati Pariaji melayani, selalu dia yaitu ikuti bahkan sampai keluar daerah, bahkan sampai keluar negeri juga pernah Singapura ya. Benar, Pak. Kejar terus ke Bitung, ke Manado, Surabaya, Makassar, kejar kuasa dan mujizat terus menyertai yaitu Pak Julianto bersama keluarga, usahanya, proyek-proyeknya diberkati Tuhan. Sebagai penutup Pak, Bapak bersyukur ya? Saya bersyukur, puji Tuhan, kita ada di TBS terutama Gembala Sidang kami Ibu Darniati Pariaji. Saya selalu berdoa sehat panjang umur. Amin. Untuk panutan kita semua. Amin. Saya puji Tuhan. Mungkin Pak, kalau saya nggak ketemu gereja yang begini, saya belum jadi. Ini Pak, terus terang. Mungkin Pak, kalau nggak ketemu gereja ini nggak seperti ini gitu ya. Karena kita punya iman kuat bahwa saya harus bangkit,
Karena ya maaf Pak, saya merantau dengan tangan kosong, nggak punya bapak-bapak, gitu Pak. Tapi semenjak di Tiberias, semua keluarga kita Pak, diberkati Tuhan di ya. daerah pun diberkati Pak. Puji Gitu, Pak. Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak, ini yang lagi nonton live streaming di Magelang, di Bitung, di Manado, di Makassar, mereka yang nonton kesaksian Bapak ini gimana Pak? Mujizat pasti terjadi? Mujizat pasti terjadi. Dengan minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita punya iman kuat, pasti ada jalan. Mujizat pasti terjadi. Tuhan Yesus akan mengerti kita lewat Gereja Tiberias Indonesia. Dan yang terutama kita doain selalu Ibu Gembala kita, Bu Darniati Parihaji Pak, panjang umur Pak. Ya, bisa pasti ini umur. ke ini apa ya, Tiberias. Ya. Amin. Ya. Ya, puji Tuhan saudara, demikian kesaksian Pak Julianto, bagaimana dia disembuhkan dari bocor usus, bebas operasi, dan juga anaknya luput dari maut saat kecelakaan, dan orang tuanya yang 89 tahun kena COVID, tapi sembuh, sehat, sampai sekarang panjang umur, dan juga Pak Julianto usahanya, proyek-proyeknya diberkati, kejar kuasa, di balik perjamuan kudus minyak urapan ada kuasa mujizat. Hari ini doa saya kita semua mengalami mujizat, kita semua diberi rumah di sorga, selama hidup di bumi hidup seperti di sorga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.